Sugiono memang salah satu andalan Pak Prabowo ya, karena rekod kecerdasannya, keterampilannya pada saat mulai dari SMA itu sudah bagus semua gitu. Cuman untuk Kementerian Luar Negeri kan dia nggak pernah magang. Menjadi Menteri Luar Negeri berbeda. Iya, dia gagap gitu kan. Karena ya memang ini butuh kompetensi khusus gitu kan. Makanya ada yang bilang juga Presiden tidak begitu puas, tidak puas, kurang mantap lah kira-kira gitu. Ya udah, kembalikan urus partai. Ini kosong. Nah, kosong ini jatahnya siapa? Sugiono ini kalau Sugiono ini diganti, menurut gua harus diganti orang yang apakah orang partai atau kita kembali ke merit. Menurut gua untuk Departemen Luar Negeri dan untuk kepentingannya Pak Prabowo sebaiknya Menteri Luar Negeri itu kita kembali ke merit. Jadi kita benar-benar ngambil orang yang kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho Epyudo, Didik Supriyanto, Haris Jauhari. Kami bertiga ini memang ada banyak pekerjaan sebetulnya, akan tetapi juga sekarang ini kami senang duduk-duduk sambil melihat apa yang sedang berkembang di dunia politik. Selain kami melihat betapa Anda mulai memperlihatkan kepiawaian dalam mengatur-ngatur, ya kan, baku aturin, ya kan. Nah, kita juga melihat bahwa sesuatu juga tampaknya terjadi di partai Anda sendiri, di Gerindra. Saya tidak tahu apakah ada kekecewaan terhadap Menteri Sugiono. Enggak, Muzani sekarang yang mau diganti. Muzani diganti. Yang menggantikan Sugiono. Yang mengganti Sugiono. Kenapa Sugiono? Sugiono kan Menteri Luar Negeri. Iya, makanya itu. Nah, nanti kita pertanyakan ke Pak Presiden. Iya. Apa yang terjadi ini? Nuk, coba lu Nuk, ya kan sebagai apa? Sarjana hutan ahli politik. Ya, kalau lu tanya tentang Sugiononya sebagai Menlu memang kinerjanya sebagai Menlu ini yang gua terus terang agak meragukan karena memang nggak pernah magang, Ji. Iya, nggak pernah magang. Dia memang tidak paham banget terutama tentang tiba-tiba ditaruh di situ. Enggak, kita harus tanya dia karena dia ini sarjana hukum UI, jurusannya dia melampaui internasional. Hukum antariksa. Hukum antariksa. Jadi kan itu penting sekali Menteri Luar Negeri kan. Kita urusannya kelas Gordon, Gatot Kaca gitu ya. Kasa namanya. Nah, Sugiono nggak masuk di situ. Celingak-celinguk mana Sugiono kan? Kan ada S. Bukan Sugiono. Superman itu ya, Superman. Iya. Sementara jadi dia memimpin sebuah departemen yang ke bawahnya sebenarnya sangat piawai. Departemen yang menurut gua dulu dua gua yang selalu senang tuh Seknek dan Deplu. Lalu tinggal Deplu. Deplu ini departemen yang bawahnya itu orang-orang profesionalnya banyak. Diplomat profesional yang memang terampil dalam negosiasi. Sesuai dengan kompetensinya Memang sangat kompeten itu di Deplu banyak. Nah, memang jadi Sugiono di situ yang belum pernah magang, lalu memang kelihatan kedodoran. Jangan-jangan dia memang justru lebih kompeten kalau misalnya megang partai gitu loh. Jadi Sekjen menggantikan Ahmad Muzani. Iya. Gua nggak tahu Ahmad masalahnya. Didi itu yang tahu lebih ngerti lah soal kepartaian. Coba di. Ya, saudara-saudara. Bapak Ibu sekalian. Saya itu kenal Muzani udah lama banget ya. Dulu dia waktu di Ramako, terus kemudian Ramako radio, dia wartawan radio. Oh, wartawan radio. Makanya cocok jadi politisi. Itu bedanya sama dokter gigi ya. Kalau politisi itu hidupnya dari mulut sendiri. Kalau dokter gigi dari mulutnya orang. Belok aja. Terus pernah satu kantor di tabloid Target yang usianya waktu itu kalau nggak salah cuma 6 bulan. Terus saya ke Detikcom, dia di berpolitik.com, itu kantornya atas bawah aja. Sama-sama nyewa, terus, gratis. Ya, ada Ada funding. ada proses dan lain-lain. Sampai kemudian kalau dia dekat dengan Prabowo dan keluarganya ya memang sejak awal. Dia sama Fadlizon
itu memang sejak zaman Orde Baru Ya, sudah kalau dekat dengan Fadli, keluarga ya. itu. Fadli ilmuwannya. Ya, ya itu. Nah, makanya kalau kemudian dia terlibat di Gerindra, pendirian Gerindra, ya saya bisa paham gitu. Jadi waktu itu dia ngajak diskusi saya, kan dia menganggap saya paham urusan partai karena Kita juga. bukan Kita anggap dia paham. maksud saya karena waktu itu kan 2004 kan saya jadi Panwas, ngurus pemilu, ngurus partai, maka dia Oh iya, Panwas ya, lu ya, Panwas pemilu. dia menganggap saya paham gitu. Makanya saya menjelang pendirian Gerindra itu sangat sering Intens. diskusi sama dia bagaimana mendirikan partai ini. Tapi posisi saya ya sebagai teman diskusi aja gitu. Nah, kemudian di luar dugaan saya ternyata dia jadi sekjen. Saya kira kan masih di awal-awal lah, orang yang lebih terkenal lah yang jadi sekjen. Tapi rupanya karena dia dipercaya sama Pak Prabowo dan Pak Hasyim, ya udah dia jadi sekjennya. Sehingga terus sejak 2009 sampai 2014, 2019 dan 2024 ini kan terus saja. Sampai kemudian kemarin kan ada kongres yang menetapkan Pak Prabowo sama Pak Prabowo sebagai ketua Dewan Pembina dan sekaligus ketua umum. Cuman itu saja. Struktur yang lain kan belum diubah. Belum diumumkan. Itu kayaknya kalau segitu lama ya, udah sebagai sekjen itu menurut gua nggak ada, bisa jadi nggak ada isu apa-apa. Memang tour of duty aja. Udah berapa pemilu dia? Iya, tiga pemilu kan? 3 pemilu. Iya, 3 pemilu. Nah, empat pemilu. Nah, jadi kalau Gerindra itu kalau urusan internal, bagaimana pengorganisasian partai ini, itu Pak Prabowo tanyanya ke Muzani. Tapi kalau bagaimana partai ini berhubungan dengan pihak luar, dengan partai lain, dengan pemerintah, dengan instansi-instansi di luar, urusannya sama Dasko. Oh, Don Dasko. Ya. Dan kadang-kadang di internal itu ada kayak kompetisi. Dasko teman lu juga? Ah, itu yang enggak sayangnya. Oh. Enggak kecipratan. Enggak, saya belum pernah ketemu beliau. Nah, itu seperti itu. Tapi saya tahu ceritanya bagaimana dia dulu sempat keluar, ditendang, tapi akhirnya bisa masuk lagi. Ya, itu soal lain usahanya luar biasa lah. Ya, perjuangan Dasko di Gerindra juga luar biasa. Nah, kita omongin khusus nanti. Nanti kita omongin khusus. Apalagi kalau ada pesan dari Dasko ya, kan? Pesan khusus. Nah, ini kadang-kadang kompetisi juga. Ya, tapi wajar aja lah. Ya, wajar semua. Namanya politik, Ji. Ya. Nah, sekarang ini Muzani kan ketua MPR. Sebetulnya sebagai ketua MPR, kalau aktif di DPR kan agak gimana ya, masa ketua MPR ikut ribut di DPR. Yeah. Itu sudah jadi fatsun. Siapapun pimpinan MPR, itu meskipun dia anggota fraksi, meskipun dia anggota komisi, dia biasanya pasif saja. Kan harus menjaga marwah MPR kan. Maka nggak pernah terlibat perdebatan di internal komisi maupun internal fraksi. Karena dia pimpinan itu fatsun politik. Itu fatsun politiknya. Artinya sopan santun. Ya, gitu. Nah, makanya orang kemudian bilang, ya Muzani gak banyak kerjaan dong kalau seperti itu, dan kalau kemudian dia kalau kemudian sekjennya mau diganti, ya sudah, Muzani akan banyak berurusan dengan masalah kelembagaan MPR dan teman-temannya itu. Jadi atau mungkin ya memang sudah saatnya regenerasi kan, pergantian. Menurut gue sih lebih ke tour of duty, ganti. Nah, pertanyaannya kan, kenapa Sugiono yang menggantikan Muzani? Gitu. Nah, konon kabarnya atau tebakannya ini kaitannya dengan reshuffle kabinet. Jadi pemerintah Prabowo. Tadi kan kita tahu Sugiono memang salah satu andalan Pak Prabowo ya, karena rekod kecerdasannya, keterampilannya pada saat mulai dari SMA itu sudah bagus semua gitu. Cuman untuk Kementerian Luar Negeri kan dia nggak pernah magang. Menjadi Menteri Luar Negeri berbeda. Iya, dia gagap gitu kan. Karena ya memang ini butuh kompetensi khusus gitu kan. Makanya ada yang bilang juga Presiden tidak begitu puas. Tidak puas, kurang mantap lah kira-kira gitu. Ya udah, kembalikan urus partai. Ini kosong. Nah, kosong ini jatahnya siapa? Itu yang ada kaitannya reshuffle bulan Agustus tadi. Karena kayaknya kan kita gatok-gatokan aja. Karena kalau lu tanya gua, gua belum tanya. Makanya
Kalau lo nggak tanya ya gue nggak usah ngomong. Gue nanya diri gue sendiri aja. Sugiono ini kalau Sugiono ini diganti, menurut gue harus diganti orang yang apakah orang partai atau kita kembali ke merit. Menurut gua untuk Departemen Luar Negeri dan untuk kepentingannya Pak Prabowo, sebaiknya Menteri Luar Negeri itu kita kembali ke merit. Jadi kita benar-benar ngambil orang yang kompeten. Ya. Gua nggak tahu apakah di partai ada apa enggak. Gua nggak tahu. Yang gua tahu misalnya tokoh-tokoh kembalikan aja ke Ibu Retno. Ya. Oh. Ibu Retno menurut gua jelas kompeten. Dan dia membawa di tangan dialah pasukan diplomatnya Deplu ini bisa bekerja maksimal itu di tangan dia. Dan PDIP pasti setuju. PDIP pasti setuju, pasti direkomendasi. Berarti karena sejauh ini PDIP saya kira tidak punya kader yang kompeten ngurusin. Ini yang waktu itu kan kita karena kan dekat Retno dengan PDIP. Siapa? Retno. Dengan Bu Mega kan dekat. Ya dekat, Itu yang waktu itu kita cari keluar kan bisa PDIP, bisa orang yang rekomendasikan PDIP. Nah, ini Retno ini kemungkinan menjadi orang yang sangat pantas untuk direkomendasi oleh PDIP. Kalau bicara konstelasi politik formal kan di konstitusi itu ada triumvirat. Kalau presiden dan wakil presiden berhalangan, maka triumvirat yang berkuasa. Menlu, Mendagri, dan Menhan. Dulu Menhan. Nah, Menhan kan sudah Pak Safri ya? Safri. Orangnya Prabowo dan militer. Mendagri Pak Tito, polisi. Orangnya Jokowi. Orang Solo. Orang Palembang. Tapi sering dolan ke Solo. Nah, kayaknya masuk akal kalau ini jatahnya PDI. Menteri Luar Negeri. Iya. Kan ini partai-partai besar kan gitu. Jadi tentara partainya besar. Polisi partainya besar. Dan percayalah kalau misalnya di tangan Retno itu Menlu itu justru akan menguntungkan posisi Pak Prabowo. Ya karena gosipnya kan udah kemana-mana nih Pak Presiden ke luar negeri segala macam itu sama sekali tidak didampingi oleh Menlu. Dan macam-macam lah isunya itu udah berkembang liar lah ya. Kita nggak pantas lah untuk sebagai orang-orang yang terhormat dan mulia ini mengatakan gosip-gosip itu kan dengan kata-kata yang kasar kan nggak ini lah ya. Tapi udahlah pokoknya begitulah intinya ya kan. Bagaimana yang mulia Didi? Ya itu saya kira peta perkiraan saya sih seperti itu. Jadi Muzani biar konsentrasi di MPR-nya karena hubungan antara lembaga, apalagi hubungan dengan MK agak buruk, hubungan MA ya, itu nanti itu menjadi tugas Muzani. Biar nggak ngurusin internal partai aja, maka kemudian Sugiono ditarik sana. Kenapa Sugiono yang ditarik? Ya karena performa di Kementerian Luar Negeri perlu ditingkatkan. Ini Agustus ini berapa bulan berkuasa Pak Prabowo ya? 10 atau 9 atau 9? Kan Oktober 12. 2 sama 7, 9. 9 ya? 9. Ya angka bagus. Kelihatan ini apa? 9 bagus sih, angka 9. Angka 9 bagus ya, jadi memang cocok ya. 9 bagus, 8 bagus, 7 bagus. 17? Banyak yang bagus ya. Lu berharap reshuffle dilakukan pada tanggal 8 Agustus? Ya, lu. Maksud lu begitu, tadi kan angka bagus. Tanggal 8 bulan 9, ya bagus. Tanggal 18. 9 kalau dijumlahin 8 sama 9, 17, 8 juga bagus. Bagus ya. Ini era Jokowi kalau yang otak-atik seperti ini. Ya, ini Pak Prabowo udah nggak begitu ya kan. Jadi 17 Agustus kita akan merayakan sebuah era baru di dunia politik kita. Dengan berhasilnya Pak Prabowo merangkul dan segala macam, juga reshuffle dan segala macam. Ya. Sehingga 18 Agustus pada saat konstitusi hari konstitusi toh? Ya, hari 18. Hari itu juga merupakan era baru Indonesia menuju Indonesia emas. Tanggal 17 kemerdekaan, tanggal 18 pelantikan. Nah, cocok sekali ya. Dalam sejarah juga cocok. Yang seneng Fadlizon. Kan benar itu tanggal tanggal 18 Agustus ya kan. Ya sudahlah, ya kan jangan kemana-mana kita. Cukup sampai di sini. Pak Presiden, demikianlah yang kami lihat. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga ini semua bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.